Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nama Hendrianto dengan nomor NIM 21121419, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2022 tahap 1. Hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 bertempat di SDIT Syahiral Ilmi Bukit Tinggi pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran yang berjudul Mari Belajar Quran Surat Atin dengan subtema membaca surat Atin. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhairi, alhamdulillah, Allahu akbar wal ustaz. Alhamdulillah, Ustaz bi khairi, alhamdulillah sehat. Bayanana Ustaz, apa kabar semuanya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ustaz Henry. Tentu kalau Ustaz masuk ke sini semuanya tahu Ustaz mau ngajar apa, anak? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kok sepertinya tegang semuanya ini? Oh iya, sepertinya kemarin anak-anak Ustaz habis liburan, kemudian masuk sekolah kita yang pertama kali ini. Iya kan? Saya mau tanya dulu ini, bagaimana liburannya kemarin? Menyenangkan? Alhamdulillah. Kemarin kemana liburannya, Dani? Di rumah saja. Siapa yang jalan-jalan angkat tangan? Kemana? Ke Payakumbuh. Oke, gimana liburannya? Senang kan? Senang. Nah, sekarang lebih menyenangkan lagi. Masuk kelas baru dengan teman yang baru. Pelajarannya baru. Yang lama siapa? Ustadznya yang lama. Ya. Ustadznya selalu ngajar PAI, pelajaran agama Islam. Nah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kesempatan untuk bisa hadir di sekolah kita tercinta ini, SDIT Syahiral Ilmi. Pada kesempatan ini kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada umat yang dicintainya, yang kelak akan memberikan syafaat kepada umat yang dicintainya. Umat apa itu? Umat agama Islam, terkhusus orang yang beriman. Maka dari itu, sebagai kita, sebagai pengikutnya, sebagai orang yang selalu patuh dan taat kepada perintahnya dan nasihat-nasihatnya, maka kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum lanjut,
Mari kita cek kerapian kita. Semuanya cek dasinya apa sudah rapi? Ayo. Kalau ada sampah-sampah di sampingnya silakan diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Nah, setelah kelas kita rapi, kelas kita bersih, pakainya juga sudah rapi, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kita sudah siap belajar. Siap? Siap. Oke, saya mau tanya, adakah anak ustadz yang sekarang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah hadir semuanya. Oke, baik. Sekarang setelah ini kita akan bernyanyi. Nah, pada pagi ini Ustadz akan mengajak antum bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan Ustadz putar dalam video ini, kita akan mengikutinya bersama-sama. Setelah kelas kita rapi, setelah kita bajunya rapi, maka kita sudah siap untuk berdoa. Untuk berdoa, Ustadz akan memilih Ananda, Fadil, karena kita masih kelas pertama ini. Jadi kita pilih Fadil untuk membacakan doa sebelum belajar. Semuanya ikutin ya. Silakan Fadil. Siap. Nah, tertib berdoa. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepahaman kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Kabulkanlah ya Allah, Rabb semesta alam. Baik, terima kasih Ananda Fadil. Silakan duduk kembali. Untuk lebih nasionalis lagi, cinta kepada tanah air, maka kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak saya berdiri. Silakan ikuti lagu Indonesia Raya yang sudah saya siapkan dalam video berikut ini. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka kita akan semakin cinta dengan tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Oke, masih ingat dengan yang namanya tepuk PPK? Masih. Kita coba tepuk bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, pikiran kita. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita juga semakin semangat dalam belajar pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran kita, Ustadz mau mengajak antum untuk melaksanakan satu tepuk yang semangat. Namanya tepuk semangat. Masih ingat? Semangat. Oke, luar biasa anak-anak Ustadz pada kesempatan kali ini. Semangatnya mantap. Sudah siap kita belajar? Untuk lebih berkahnya, sebelum kita belajar, kita mau mencoba dulu pembacaan surat Atin. Ustadz yakin anak-anak Ustadz ini udah hebat semuanya kelas 5, sudah hafal surat Atin. Silakan Ihsan baca surat Atin dari ta'awud ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ihsan yang sudah membacakan surat Atin. Nah, sekarang silakan keluarkan handphonenya. Kita akan mengerjakan soal yang udah Ustaz buat pada Google Form berikut ini. Ustaz sudah membagikan di grupnya ya. Oke, silakan keluarkan HP-nya.
alhamdulillah ada juga nilainya 100. Namanya masih pertama, tidak apa-apa nilainya. Nanti kita belajar, kita serius, kita menghafalkan, kita mengulas, insya Allah nilainya menjadi lebih baik lagi. Ketika antum masih di kelas 4 kemarin, antum pernah belajar yang namanya surat Al-Falaq. Artinya waktu subuh. Oke, Al-Falaq. Satu bertanya yang bisa menjawab angkat tangan. Di manakah turunnya surat Al-Falaq? Di kota apa? Katakan yang bisa. Di kota Mekah. Ya, kita kasih nilai 100. Kasih tepuk tangan semuanya. Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Arti At-Tin ada yang tahu? Belum? Ah, yang benar. Kita akan mencari tahu apa arti surat At-Tin ini. Di mana turunnya, kandungannya apa yang ada di dalamnya, dan kemudian apa manfaat buah tin dan zaitun. Namun sebelum itu kita akan belajar dulu mengetahui apa indikator dan pencapaian pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita mau mencapai kompetensi dasar dulu. Kompetensi dasar kita adalah memahami makna Quran surat At-Tin dan surat Al-Ma'un dengan baik dan tertib. Namun pada kesempatan kali ini mungkin karena waktunya terbatas, kita hanya mempelajari At-Tin dulu. Di pertemuan yang akan datang kita mempelajari surat Al-Ma'un. Sedangkan di KD4-nya membaca Quran surat At-Tin dan Al-Ma'un dengan tertib. Nah, untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang pertama mengartikan Quran surat At-Tin. Yang kedua mengetahui asbabun nuzul Quran surat At-Tin. Yang ketiga menyimpulkan kandungan Quran surat At-Tin. Yang terakhir keempatnya yang pertama itu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil dan tajwid yang benar. Nah, inilah yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Pada saat ini kita akan mempelajari susunannya dari awal sampai akhir. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, silakan melakukan pembukaan. Kita tadi sudah pembukaan, sudah berdoa kita, sudah menyanyi, sudah merapikan diri kita semua. Yang kedua adalah pelajaran inti. Maka saat ini kita akan masuk ke pembelajaran inti kita. Sebelum Ustaz menerangkan semuanya, silakan saksikan video pembelajaran Quran surat At-Tin berikut ini. Setelah mendengarkan Quran surat At-Tin tadi, di sini sebelum masuk ke pelajaran kita, mari bersama-sama serempak kita membaca surat At-Tin sesuai tajwidnya. Silakan buka Al-Qur'annya dulu.
silakan yang lupa membawa Al-Qur'annya boleh taruh di tengah. Taruh di tengah. Kayak sedikit. Sama-sama baca sama. Nah, siap. Mari kita baca surat Atin bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, silakan tutup dulu ke depan. Di sini surat Atin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Qur'an. Yang berjumlah berapa ayat? 8 ayat. Turun di mana? Di Mekah. Surat yang turun di Mekah biasanya dikasih nama apa? Surat Makkiyah. Kalau turun di Madinah namanya Madaniyah. Ciri-cirinya apa? Kalau turun di Mekah biasanya suratnya pendek. Diawali dengan ya ayuhan nas. Kalau turun di kota Madinah suratnya panjang-panjang dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kok bisa? Iya, karena pada waktu itu turun surat di Mekah, mereka masih banyak yang belum beriman. Mereka belum mau menyembah Allah. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasul. Akhirnya mereka mendapat surat atau ayat turun dari Allah yang berbunyi ya ayyuhan nas, hai manusia. Sedangkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, orang-orang di Madinah sudah beriman karena sudah mendengar kabar bahwasanya ada Rasul akhir zaman, yaitu namanya Nabi Muhammad, ya. Jadi paham kan? Yang turun di Mekah, turun di Madinah, bedanya sudah paham ya? Kalau di Mekah tadi apa? Suratnya pendek dan biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Kalau di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, suratnya panjang. Nama Atin itu diambil dari pertama surat Atin. Apa bacanya? Wattini. Ada yang tahu apa arti Wattini? Oh iya, apa nama arti Wattini? Buah tin. Siapa tanya? Siapa yang sudah pernah makan buah tin? Ada? Oke, rasanya gimana? Enak, iya, buah tin. Kemudian ada yang namanya zaitun. Wah, ini buah zaitun. Itu juga nama buah. Rasanya juga enak. Apakah ada di Indonesia? Ada di toko, tapi nggak tumbuh di Indonesia, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tampilan surat Atin. Yang pertama, wattini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Ya. Kenapa Allah itu kalau bersumpah itu kok demi buah, walaili demi waktu malam, waduha demi waktu duha? Karena hanya Allah yang boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Kalau kita boleh nggak? Saya bersumpah demi pohon jengkol, boleh? Nggak boleh. Saya bersumpah demi nama bapakku, boleh? Nggak boleh. Kita bersumpah hanya boleh demi Allah. Hanya Allah yang kita sebutkan. Kalau Allah boleh, kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Tapi kalau kita diciptakan Allah, maka kalau kita bersumpah benar apa?
Demi Allah. Setelah kita mengatakan demi Allah, kita tidak boleh berdusta. Karena nanti kita akan berdosa. Nah, kemudian waturi sinin, dan demi bukit Tur Sina. Kita tengok artinya. Demi bukit Sinai. Apa ini bukit Sinai? Bukit Sinai atau yang sering dikenal dengan bukit Tur Sina itu adalah tempat di mana dulu Nabi, siapa yang tahu? Nabi Musa, betul hebat. Nabi Musa menerima wahyu yang pertama kali di bukit Sinai. Maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj berhenti di sini, naik buruk sampai ke sana, berhenti dulu. Oh, ini adalah bukit Sinai, kata malaikat, di mana dulu kakek-kakekmu namanya Nabi Musa, dia menerima wahyu di sini. Maka Rasulullah turun dan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian wahadal baladil amin, dan demi kota titik-titik, kota apa? Kota Mekah ini yang aman. Kenapa aman? Dulu siapapun yang masuk ke kota Mekah dia merasa aman, tidak ada gangguan apapun dari seluruh negeri. Contohnya kemarin kita sudah melaksanakan apa? Hari Raya Idul Adha. Ada tradisi yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang muslim, bahwasanya setiap hari Idul Adha pergi ke mana? Masjid, ke Mekah. Ngapain ke Mekah? Ngapain ke Mekah? Ibadah haji. Dari Amerika, dari Afrika, dari Australia, Indonesia, Filipina, Thailand datang ke Mekah. Kira-kira di sana merasa aman nggak dia? Aman, nyaman, tentram. Karena apa? Kota Mekah ini dijaga langsung oleh Allah. Gak ada yang bisa merusaknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kita tengok anak Nazar. Berapa jari kita? 10. Ya, 1 ini berapa jumlahnya? 5. Bayangkan kalau jari kita panjangnya sama semuanya. Ayo, jempol panjang, jari panjang semuanya. Bagus enggak? Enggak, ini punya fungsi semuanya. Kemudian kita lihat mata kita bisa untuk melihat. Hidung coba tengok, lubangnya ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Bayangkan kalau hidungnya ke atas lubangnya. Kalau hujan bingung enggak? Bingung. Ya, kita diberikan kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang dan sebagainya. Kita adalah makhluk yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan. Kenapa? Karena manusia diciptakan Allah ada akal, pikiran, ada nafsu. Ustaz mau tanya yang pernah mendengar ceramah dari ustaz-ustaz di masjid nih. Apakah malaikat itu memiliki nafsu? Tidak. Malaikat nggak tidur, nggak makan, nggak ngantuk, nggak capek. Malaikat, aku ciptakan engkau untuk menjaga sangkakala. Jangan pernah ditiup kalau sebelum hari kiamat. Kira-kira ini malaikatnya pernah nggak iseng-iseng niup trompetnya? Enggak. Coba iseng-iseng, kaget semuanya, hancur semuanya. Malaikat kenapa ditiup? Coba-cobanya. Enggak ada. Karena dia tidak memiliki. Langsung pegang saja. Hai malaikat, kuciptakan engkau untuk sujud kepadamu. Sujud saja sampai kiamat. Tak capek saat? Enggak. Karena malaikat itu tidak memiliki nafsu. Tapi kita tengok, binatang ada nafsu nggak? Ada. Nafsu makan, nafsu minum, tidur, berkembang biak. Setan ada enggak? Ada. Manusia ada enggak? Ada. Dari 3 makhluk yang diciptakan Allah, tumbuhan atau binatang atau setan atau manusia, siapa yang paling sempurna?
Manusia, makanya kita tidak boleh takut sama setan. Setan pun dia setan, kenapa wajahnya jelek? Iya, setan tuh wajahnya cakep atau jelek? Jelek. Hidungnya besar, giginya panjang, matanya melotot, hitam legam. Iya kan? Coba kita tengoknya anak-anak. Cakep-cakep ya. Ada yang coklat kulitnya, ada yang putih kulitnya, ada yang hitam. Ini dia Ustaz, hitam ya. Itu tadi. Lanjut ya. Jadi kalau kita sudah diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangannya. Nah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Gimana itu? Neraka. Di tempat paling bawah neraka apa namanya? Jahanam. Siapapun yang sudah masuk neraka jahanam nggak akan pernah bisa keluar lagi. Kenapa dia dikembalikan ke tempat sebenarnya? Padahal tadi sudah diciptakan sebaik-baiknya, sudah diciptakan sempurna. Suruh ibadah malah nggak mau, suruh sholat malah suruh ngaji, malas berbuat baik, malas ngomong baik, malas. Hobinya apa? Malas sholat. Hobinya apa? Bertinju. Mulutnya gimana? Bercarut. Maka ya sudah, berarti dia nggak mau saya letakkan di tempat tinggi di surga, maunya milih neraka. Kita masukkan dalam neraka, disiksa selama-lamanya. Lanjutnya ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Pahala yang tidak terputus itu biasanya disebut dengan istilah amal jariyah. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya kita sedekah ke masjid, masukkan kotak masjid, dibelikan semen, semennya dibuat masjid. Selama orang sholat di dalam masjid, selama orang Islam masih melaksanakan sholat di masjid itu, maka kita dapat pahala. Contohnya lagi siapa? Contohnya nih, antum punya adik kan? Nah, antum berbuat baik sama adiknya. Di sini deh, abang ajarin baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kita ngikutin Bismillahirrahmanirrahim ya kan? Masih belum bisa bicara. Maka sampai kapanpun selagi adik kita tadi baca bismillah, selama itu pula kita dapat pahala. Tidak putus-putus. Udah jadi tulang belulang kita dalam kubur, adik kita Bismillahirrahmanirrahim, masih dapat pahala. Ustaz, kalau kita dakwah di Facebook boleh? Boleh. Kita dakwah di YouTube boleh? Boleh. Bagaimana dakwahnya? Antum lagi syuting nih, baca, teman-teman saya mau baca surat Al-Fatihah, kemudian masuk YouTube. Banyak yang nengok. Maka ketika setiap orang nengok, dia dapat pahala. Nengok lagi, dapat pahala. Meskipun dia tidur, meskipun sudah meninggal, dapat pahala. Berbeda dengan ini tadi, yang akan dikembalikan ke neraka. Dia upload foto di dalam Facebook, nggak pakai jilbab. Nampak auratnya nggak? Kemudian yang aurat, pergi ke kolam renang, pakai celana pendek. Nampak auratnya nggak? Di-upload di Facebook, hai saya di kolam renang guys. Neraka menanti. Kenapa? Setiap orang menengok dosa, dosa, dosa. Sampai mati pun, tidur pun kita, mati pun kita tetap mengalir dosa, dosa, dosa. Pilih yang mana kira-kira Nazar? Mau yang kembali ke tempat yang baik atau yang serendah-rendahnya? Yang baik. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Maka apakah
ada yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan ini ayat turun sama orang-orang waktu di sana. Hei, kamu masih dusta juga, gak percaya juga dengan ayat ini. Ini sudah saya terangkan. Kalau kamu berbuat baik, nih tempatnya, neraka. Kamu masih nggak mau beriman. Mereka tidak beriman, ya. Mereka tetap tidak mau beriman, tetap mendustakan Rasulullah, tetap akan menyakiti Rasulullah. Maka hari pembalasan sesudahnya keterangan-keterangan itu, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Ini artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kenapa dia adil? Allah tidak akan pernah melewatkan dosa kita sekecil pun. Dosa sekecil pun akan ditampakkan sama kita nanti. Berbeda dengan orang, berbeda dengan manusia. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah karena uang, karena jabatan. Nah itu dia anak Ustaz yang sudah Ustaz terangkan materi dan arti kita surat Atin pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, mari ikutin Ustaz. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Anak-anak Ustaz, tahu nggak apa manfaat buah tin selain dimakan? Hah? Ada barang siapa yang makan buah tin, itu sedua cewek ini kulitnya akan halus, cantik. Yang cowok bisa akan cakep, tak banyak jerawat. Nah, ya kan? Kemudian akan melancarkan pembuangan ke belakang. Ya, akan mengencerkan dahak. Ini wazaitun, buah zaitun. Dulu ada orang-orang Arab itu membuat minyak dari buah apa? Zaitun. Diperasnya, kemudian jadi minyak. Itulah yang buat lampu. Bisa juga buat masak. Ibaratnya kelapa sawit diperas jadi minyak goreng. Ini buah zaitun diperas jadi minyak goreng. Kalau buah tin dimakan bisa mengencangkan kulit, bisa membuat cakep, bisa bikin cantik. Kok cantik? Oh bukan, yang cantik itu anak cewek ya, anak banat. Sedangkan cowok gimana kalau cowok? Cakep, ganteng. Oke. Nah, dengan adanya bukti-bukti ini tadi, dengan adanya bahwasanya dibuktikan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Allah lebih baik dari seluruh makhluk, maka kita sekarang tidak boleh takut lagi dengan namanya setan. Oh nggak takut Ustaz, merinding Ustaz. Oh enggak. Kenapa? Setan itu sebenarnya takut dengan kita. Kenapa? Karena kita beriman. Yang kedua, kita lebih sempurna. Pernah nggak nengok hantu itu, hantunya atau setan itu bentuknya sempurna? Ya. Kalau di Indonesia lihat tuh setannya, suster ngesot, nggak bisa jalan, pocong nggak bisa jalan, kuntilanak nggak punya sisir, nggak bisa sisirin rambutnya. Iya, nggak ada sempurna. Tapi coba tengok anak saya. Cakep dia, ada sisir di sisir. Yang cewek pun ada cakep cantik. Jadi kita nggak boleh takut dengan ciptaan Allah. Yang lainnya kita hanya takut kepada Allah. Yang kedua, kita lebih takut kalau kita nggak beriman. Kalau nggak beriman maka kita akan masuk kemana? Ke neraka, dikembalikan ke jahanam. Ngeri di sana itu. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ustadz akan membentuk kelompok untuk mencari apa saja yang kita temukan permasalahan ataupun kandungan-kandungan ataupun yang belum kita ketahui dalam surat ini. Nah, Ustadz akan menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Di sini Ustadz sudah membuat LKPD, ya. LKPD silakan kerjakan secara kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing dan dikerjakan dalam kelompoknya. Oke, silakan mengerjakan.
setiap orang menemukan permasalahan yang ada dalam surat Atin. Nanti didiskusikan sama temannya, silakan dibuat rangkuman di dalamnya. Oke? Silakan kerjakan secara berkelompoknya ya. Diskusi, coba saya mau tanya, siapa yang mau mewakili kelompoknya maju ke depan? Oke, saya pilih dia, Sabrina saja. Menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, surat Atin adalah surat yang ke-95. Surat Atin turun di kota Mekah. Surat Atin berjumlah 8 ayat. Bagus, kasih tepuk tangan. Ustaz kasih bintang untuk Sabrina. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba saya tanya, ada nggak yang mau menanggapi dari pernyataan teman kita? Angkat tangan yang bisa. Oke, Dani, apa yang mau disampaikan? Manfaat buatin adalah untuk melancarkan dahak. Oke, kita kasih bintang. Manfaat buatin adalah untuk melancarkan dahak. Berikutnya, kelompok sini siapa yang bisa? Ayah silakan. Oke, orang yang tidak beriman akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Kita kasih bintang. Tepuk tangan semuanya. Tidak terasa, ternyata kita sudah hampir di sampai penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari hasil yang sudah disimpulkan teman-teman antum tadi, di sini Ustaz sudah merangkum. Yang pertama, kandungan surat Atin, Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Yang kedua, negeri yang aman adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang berikutnya keempat, manusia bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. Yang terakhir, amal soleh sebagai bukti keimanan dan kesempurnaan manusia. Bisa dipahami kan Ustaz? Alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung pelajaran kita. Maka untuk lebih meyakinkan lagi apakah kita sudah menguasai materi tadi, silakan anak-anak buka HP-nya di Google Form-nya udah saya kirim ke WA grup masing-masing. Silakan mengerjakan yang ada di WA. Bayangan Ustaz, sekarang kita lihat, alhamdulillah sudah banyak nilainya 100. Ihsan 100, Dani 100, Anjal 100. Alhamdulillah ternyata sudah berubah dari yang pertama tadi. Si William tadi yang namanya dapat 60, sekarang sudah dapat 90. Oke, semuanya tepuk tangan. Bayangan Ustaz, ternyata kita sudah berada di penghujung pelajaran hari ini. Ustaz mau tanya, bagaimana perasaan kita belajar hari ini? Luar biasa, menyenangkan. Alhamdulillah luar biasa. Saya juga senang berjumpa dengan anak Ustaz. Dari tadi belajar yang nggak tahu, sekarang jadi tahu. Nilainya yang kecil jadi tinggi. Itu menandakan bahwasanya anak-anak sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau menyampaikan bahwasanya pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan surat Al-Maun. Namun Ustaz akan mengasih tugas buat anak-anak Ustaz. Tugasnya adalah menghafalkan surat Atin, setorkan dulu kepada orang tuanya. Besok pertemuan yang akan datang maju satu persatu untuk menyetorkannya. Siap anak-anak Ustaz? Siap. Oke, sekarang kita sholawat dulu yuk. Sholawatnya adalah Allahul Kafi. Masih ingat? Masih. Oke, 1, 2, 3. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Jangan
berakhirnya sholawat tadi, maka berakhir pula pelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz doakan mudah-mudahan anak Ustaz selalu sehat, senantiasa rajin belajar, dan mudah-mudahan dapat nilai terbaik. Amin Allahumma amin. Ustaz akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami, yaitu video pembelajaran uji kinerja yang diselenggarakan oleh LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh bapak dan ibu dosen yang telah membimbing kami selama ini. Semoga tetap sehat. Dan demikianlah yang bisa kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.